Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS akuntansi. Saya mendapatkan soal UAS tipe C. Di sini saya akan menjelaskan membaca soal dari HP dan lalu menjawabnya. Di sini ada bagian satu, yaitu bagian teori. Di bagian teori ada 5 soal dan disuruh mengerjakan dua. Saya memilih nomor 1 dan nomor 3. Soal nomor 1, coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya. Apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan di akhir periode? Jawaban saya yaitu tidak, dikarenakan dalam perusahaan yang menggunakan metode perpetual ini, pencatatannya sudah dilakukan setiap adanya transaksi pada jurnal umum berupa seperti pembelian maupun penjualan dan sebagainya, sehingga tidak memerlukan melakukan perhitungan fisik gudang pada saat penyajian laporan di akhir periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal teori yang nomor 3, yaitu menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Sistem perbedaannya, kalau sistem pencatatan periodik itu lebih simpel dan lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilakukan. Sedangkan perpetual itu pencatatannya lebih kompleks dan lebih lengkap, seperti menyajikan jumlah persediaan yang dijual yang telah seperti menyajikan harga pokok penjualannya, seperti itu. Dan selanjutnya perbedaan metode periodik itu pada pencatatan fisiknya, yaitu kalau metode periodik itu dicatatnya hanya satu kali dalam setahun, sedangkan perpetual itu dicatat setiap kali ada transaksi di jurnal umum berupa penjualan dan pembelian dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal umum. Soal nomor 1, TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N30 FOB Destination Point senilai 50 HPP 15. Dicatat dengan metode perpetual. Karena dicatat dengan metode perpetual sehingga memunculkan akun piutang, dikarenakan kita menjual barang secara kredit ke orang sehingga memunculkan piutang dagang sebesar 50 di debit, dan karena kita melakukan penjualan sehingga memunculkan akun penjualan di sebelah kredit bertambah sebesar 50. Karena metode perpetual yaitu kita sehingga memunculkan yaitu harga pokok penjualannya di sini 15 dan persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 15 karena menjual. Selanjutnya nomor 2, membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai 2 menggunakan metode periodik. Karena di sini kita menjual dan menggunakan FOB Destination Point sehingga kita yang menanggung, jadi kita yang bayar, sehingga memunculkan beban yaitu beban kirim penjualan. Karena mencatatnya menggunakan periodik, maka itu yang digunakan, yaitu beban kirim penjualan bertambah sebesar 2 di debit dan kas kita berkurang di kredit sebesar 2. Selanjutnya nomor 3, TB Wiguna membeli 2 sak semen kepada TB Ardi termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point sebesar Rp12. Dicatat menggunakan metode periodik. Di sini karena kita melakukan pembelian, yaitu sehingga membuat akun pembelian kita bertambah sebesar 12 di sebelah debit, dan karena kita melakukan pembelian secara kredit sehingga memunculkan utang dagang kita bertambah sebesar 12 di kredit. Selanjutnya nomor 4, tanggal 4 meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku dengan menggunakan metode perpetual. Karena kita melakukan retur atas pembelian tadi dan menggunakan metode perpetual, sehingga karena kita retur utang dagang kita berkurang sebesar 2 di sebelah debit karena menggunakan perpetual. Jadi akun retur itu diganti jadi persediaan barang dagang. Jadi sehingga membuat persediaan barang dagang kita berkurang sebesar 2 di kredit. Selanjutnya nomor 5 Desember melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember.
pencatatan perpetual. Di sini pada tanggal 3 kita melakukan pembelian dan kita melunasinya. Karena itu jangka waktunya masih dalam sekitar 10 hari. Jika membayar dalam 10 hari itu akan mendapatkan diskon yaitu sebesar 10%. Jadi karena mendapatkan diskon sehingga memunculkan akun tuh utang, karena kita membayarkan, jadi utang dagang kita berkurang sebesar 10. Kenapa 10? Jadi 12 tadi kan kita beli, habis itu kita lihat tuh 10 pakai 10. Nah, habis itu pas kita 9 habis itu persediaan barang dagang kita karena di catatan mencatat pakai metode perpetual sehingga diskonnya tuh menggunakan persediaan barang dagangnya berkurang sebesar 1 dan kas kita juga berkurang sebesar 9 di sebelah kredit. Nah, nomor 6, tanggal 6 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember menggunakan metode perpetual. Karena kita menerima pelunasan dari PD Umar pada tanggal 1 sehingga memunculkan akun kas kita bertambah, piutangnya berkurang dan mendapatkan diskon dikarenakan membayar dalam jangka waktu 10 hari sebesar 2%, sehingga kasnya bertambah sebesar 49. Diskon penjualannya mendapatkan 1 rupiah. Habis itu piutang dagangnya sebesar 50 berkurang di kredit. Dan debit dan kredit kita totalkan dan mendapatkan hasil debit sebesar 141 dan kreditnya juga 141, sehingga untuk saat ini balance untuk sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar. Di sini buku besarnya hanya disuruh mencatat kas saja, sehingga kita menjelaskan akun kas doang. Karena di jurnal umum ada menggunakan metode perpetual dan periodik, jadi saya pisah akun kasnya. Jadi akun kas pada metode perpetual ada tanggal 5 dan 6. Yang tanggal 5 sebesar 9 di kredit dan tanggal 6 sebesar 49 di debit. Sehingga jika debit ketemu debit maka ditambah, kredit ketemu debit maka dikurang, sehingga mendapatkan hasil akhir sebesar 40 di debit untuk perpetual kas. Selanjutnya periodik kas ada tanggal 2 saja sebesar 2 di kredit sehingga mendapatkan hasil akhir 2 di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyesuaian. Di sini penyesuaian ada 8 soal. Saya akan menjelaskan penyesuaian metode perpetual terlebih dahulu, yaitu pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 rupiah per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 staf orang penjualan, 5 orang staf administrasi. Di sini karena dalam tanggal 27 sampai 31 itu 5 hari dan biaya orang jika kerja di hari itu sehari itu 2 rupiah. Jadi karena untuk tahu kalau gaji orang bagian penjualannya itu, jadi 5 kita kalikan dengan 2 karena per hari, untuk mendapatkan perharinya kan, jadi itu mendapatkan 10 dan habis itu kita kalikan dengan jumlah harinya yaitu 5. Jadi 10 dikalikan 5 dapatlah 50 bagian penjualannya, gajinya. Ya. Sehingga memasukkannya ke dalam penyesuaian yaitu beban gaji penjualan bertambah sebesar 50 di debit. Selanjutnya menghitung gaji 5 orang staf administrasi, yaitu sama seperti tadi, yaitu karena 5 orang staf administrasi kita kalikan dengan 2 rupiah per hari, jadi mendapatkan 10, kita kalikan dengan 5 hari jadi mendapatkan 50, sehingga memunculkan beban gaji administrasi bertambah sebesar 50 di debit. Habis itu ini kita hitung dan akan dibayar bulan depan hingga memunculkan utang gaji yaitu bertambah sebesar 100 di kredit. Selanjutnya nomor 2, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun, pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020.
Di sini di neraca saldo sebelumnya, yaitu yang disediakan utang banknya itu sebesar 30 ya. 30. Lalu bunga per tahunnya di soal yaitu sebesar 30%. Sehingga Rp30 tadi kita kalikan 30%, dapatlah Rp9 per tahun. Habis itu untuk mendapatkan per bulannya kita 9 rupiah tadi kita bagi 12 sehingga mendapatkan 0,75 per bulan. 0,75 rupiah per bulan. Jadi habis itu dari untuk menghitung apa itu bunganya itu kita 0,75 tadi, karena jatuh tempo dari bulan Mei kan, awal 1 Mei sampai ke Desember itu 8 bulan. Jadi 0,75 tadi kita kalikan 8 sehingga mendapatkan hasilnya itu 6, sehingga memunculkan akun beban bunganya bertambah di debit sebesar 6 dan utang bunganya juga bertambah sebesar 6 di kredit, dikarenakan kita akan membayar beban bunga itu di bulan depan. Selanjutnya nomor 3, peralatan kantor dibeli tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0, metode garis lurus. Di sini karena kita melakukan penyusutan kepada peralatan kantor, yaitu kita tengok nominal peralatan kantor di neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu sebesar 60, karena di sini tidak punya nilai sisa. Jadi kita tinggal bagi saja dengan masa estimasinya yaitu 6 tahun. Yaitu rumusnya itu masa nilai perolehan dibagi masa sisa dikurang nilai sisa dibagi masa manfaatnya. Itu sih karena tidak punya nilai sisa, jadi tinggal bagi saja. Jadi 60 dibagi 6 dapatlah 10. Sehingga memunculkan akun beban depresiasi peralatan kantornya sebesar 10 bertambah di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantornya bertambah sebesar 10 di kredit. Selanjutnya nomor 4, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, di sini untuk mendapatkannya kita lihat saldo di neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Asuransi dibayar di muka sebesar 50 ya. Dalam jangka waktu asuransinya 2019 sampai 23 itu 5 tahun. Jadi 50 tadi nominal tadi kita bagi dengan 5 sehingga mendapatkan hasil 10. Sehingga memunculkan akun beban asuransi kita bertambah sebesar 10 di debit dan asuransi dibayar di muka kita berkurang di sebelah kredit sebesar 10. Selanjutnya nomor 5, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar 25. Karena ini saldo akhir kita mau cari yang terpakai kan. Jadi perlengkapannya tadi kita ambil nominalnya di neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 40 dan nilai akhirnya itu kan ada 25 kan, jadi kita kurangin saja. Jadi dapatlah sebesar 15. Nah, dan memunculkan akun beban perlengkapan tokonya bertambah sebesar 15 karena sudah dipakai kan. Perlengkapan tokonya berkurang sebesar 15 di kredit karena sudah dipakai. Nomor 6, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Nah, di sini karena metode garis lurus yaitu rumusnya masa nilai perolehan dikurang nilai sisa bagi masa manfaat. Karena kita mau menyusutkan peralatan toko, sehingga nengok nominal peralatan tokonya tuh neraca saldo sebelum penyesuaian sebesar 140, karena nilai sisanya 40 kita kurangi saja jadi sisa 100 kan. Nah, baru kita bagi dengan masa estimasi masa pakainya sebesar 5 tahun. Jadi 100 tuh kita bagi 5 sehingga mendapatkan hasil 20. Memunculkan akun beban depresiasi peralatan toko bertambah sebesar 20 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko bertambah di sebelah kredit sebesar 50 juga. Selanjutnya nomor 7, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8 dan dialokasikan ke toko 50% dan kantor juga 50%. Sehingga 8 tadi kita untuk dialokasikan, kita 8 tadi nilai nominal 8 tuh kita kalikan 50% masing-masing. Dapatkan masing-masing 4. Jadi untuk beban listrik sehingga memunculkan beban listrik, air, dan telepon tokonya sebesar 4, beban listrik, air, dan telepon kantornya sebesar 4 juga, sehingga mendapatkan beban yang masih harus dibayar bertambah sebesar 8 di sebelah kredit karena kita bakal bayarnya di bulan depan.
Selanjutnya perhitungan fisik di gudang nomor 8 nih. Perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, di neraca saldo sebelum penyesuaian ini kan persediaan barang dagangnya kan 230 sedangkan di soal 180. Ya, kalau 180 dikurang dengan 230 kan hasilnya minus. Jadi minus 50. Jadi sehingga memunculkan akunnya tuh HPP-nya, harga pokok penjualannya bertambah dikurang ya 50 di debit, dan persediaan barang dagangnya karena minus jadi kita berkurang sebesar 50. Ini debit ditambahkan dan kredit juga ditambahkan, dapat hasilnya yaitu 219 dan 2000 untuk debit, dan kreditnya juga sama 215, dan untuk sementara itu balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian metode periodik. Sama seperti tadi penjelasannya untuk nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 setiap bulan. Bulan Desember ini tanggal 27 sampai 31, gaji karyawan 2 per hari. Karyawan yang masuk kerja 5 orang, staf penjualan 5 orang, staf administrasi. Karena 27 sampai 31 5 hari, dan 1 hari itu Rp2. Dan untuk dapatkan gaji staf penjualan untuk 5 orang ini, jadi 5 orang ini kita kalikan dengan Rp2 per hari itu, jadi dapat 10. Kita kalikan dengan 5 hari, jadi kita mendapatkan 50, sehingga memunculkan beban gaji penjualannya sebesar 50. Begitu juga beban gaji administrasinya, kan 5 orang kita kalikan dengan Rp2 per hari dapat 10, kita kalikan 5 hari jadi dapat 50. Jadi memunculkan beban gaji administrasi bertambah sebesar 50 di debit, dan utang gajinya bertambah juga sebesar 100 di kredit karena kita akan membayarnya bulan depan. Selanjutnya nomor 2, utang bank dengan BNI, modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun, pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali, cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Jadi di sini karena utang banknya, untuk mendapat kita harus lihat nominal utang banknya itu sebesar 30 dan neraca saldo sebelum penyesuaiannya, dan utang bunga dan bunga per tahunnya itu kan 30%, jadi kita kalikan ya 30 kali 30% itu kan dapat Rp9 per tahun. Untuk mendapatkan per bulan Rp9 tadi kita bagikan 12, jadi mendapatkan 0,75 tadi kita kalikan dengan jangka waktu bulannya kan dari Mei sampai ke Desember itu 8, jadi kita 0,75 itu kita kalikan 8, jadi dapatlah Rp6, sehingga memunculkan akun beban bunga bertambah sebesar 6 di debit, utang bunga bertambah sebesar 6 di kredit. Selanjutnya nomor 3, peralatan kantor dibeli tanggal 1 September, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0, metode garis lurus. Rumusnya yaitu nilai perolehan kurang nilai sisa bagi masa manfaat, karena di sini tidak ada nilai sisanya, jadi kita langsung bagi saja. Di sini peralatan kantornya di neraca saldo sebelum penyesuaian itu sebesar 60. Kita bagi dengan 6 tahun langsung, jadi mendapatkan nilai 10. Itu memunculkan beban depresiasi peralatan kantor bertambah sebesar 10, akumulasi depresiasi peralatan kantor bertambah sebesar 10 di kredit. Selanjutnya nomor 4, bayar asuransi kebakaran 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2003. Di sini asuransi dibayar di mukanya di neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu sebesar 40 ya. Oke. Tunggu. 50. Kak, 50. Karena di sini dari tahun 2019 sampai 23 itu 5 tahun, jadi 50 tadi kita bagikan 5, jadi mendapatkan nominal 10 kan. Ini memunculkan akun beban asuransi bertambah sebesar 10 di debit, asuransi dibayar di muka berkurang sebesar 10 di kredit. Selanjutnya perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember saldo akhir 25. Nah, perlengkapannya di neraca saldo sebelum penyesuaian itu sebesar 40, kita kurangi dengan nilai akhirnya yaitu sebesar 25, jadi dapat 15 kan. Itu yang berarti nilai yang terpakainya, sehingga memunculkan akun beban perlengkapan toko bertambah sebesar 15, dan perlengkapan toko yang berkurang sebesar 15 karena udah dipakai. Selanjutnya 6 peralatan toko dibeli tanggal 1 Januari, estimasi 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis lurus. Sini rumusnya sama kayak tadi, jadi nilai peralatan toko di neraca saldo sebelum penyesuaiannya kita kurangkan SE sebesar peralatan toko yaitu 140, kita kurang dengan 40.
mana 40 nilai sisanya dapat 100 kan, kita bagi dengan estimasinya 5 tahun, jadi dapatnya 20. Jadi menunjukkan beban depresiasi peralatan toko sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 20. Selanjutnya nomor 7, tagihan listrik, air dan telepon bulan Desember diterima tanggal jauh awal Januari sebesar 8. Tagihan 8 dilokasi 50% ke toko dan 50% ke kantor, sehingga 8 rupiah tadi kita kalikan 50% masing-masing sehingga mendapatkan 4 di masing-masing, yaitu menunjukkan beban listrik air telepon toko bertambah sebesar 4 di debit, beban listrik air dan telepon kantor bertambah sebesar 4 di debit juga, sehingga akun awalnya itu beban yang masih harus dibayar sebesar 8 itu bertambah di kredit karena kita baru membayarnya bulan depan. Selanjutnya nomor 8, perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Tambahan informasi metode periodik, saldo awal persediaan sebesar 100. Sini perhitungannya seperti ini, yaitu saldo awal persediaannya kan di sini 100 di soal. Nah, itu untuk mendapatkan HPP-nya kita menghitung pembeliannya. Pembelian di neraca dapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu sebesar 745. Lalu itu 745 itu kita kurangi dengan retur dan potongan retur dan juga diskon pembelian yang sebesar 25 dan juga 5. Jadi 745 tadi kita kurangi 25 dan dikurangi dengan 5, mendapatkan hasil pembelian bersihnya sebesar 715. Lalu 715 tadi kita tambahkan dengan beban kirim pembelian. Nah, kita tambahkan sehingga yaitu beban kirim pembeliannya sebesar 15. Nah, jadi mendapatkan hasil 730, yaitu 730 tadi kita tambahkan dengan saldo awal persediaan tadi yang sebesar 100. Ya kan? Sebesar 100. Nah, kita tambahkan lalu dapatlah hasil persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 830. Lalu 830 tadi kita kurangi dengan saldo saldo fisik di akhir sebesar 180 dan dapatlah HPP-nya yaitu sebesar 650. Dan muncullah akun harga pokok penjualannya bertambah sebesar 650 di debit, persediaan barang dagang akhir sebesar 190 di debit, retur dan potongan pembelian berkurang sebesar 25 di debit, diskon pembelian berkurang sebesar 5 di debit, pembelian juga berkurang sebesar 745 di kredit, beban kirim pembelian berkurang juga di kredit ya sebesar 15. Lalu persediaan dagang barang awal sebesar 100 di kredit, sehingga lalu debitnya dan kreditnya kita totalkan, dapatkan total debit sebesar 1029 dan juga kreditnya 1029. Dan untuk sementara itu balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan worksheet, dan saya akan menjelaskan pertama worksheet metode perpetual. Metode perpetual. Sini worksheet ini untuk membantu kita mengerjakan laporan keuangan. Ya, di sini ada terkait yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, daftar neraca saldo sebelum penyesuaian tadi yang ada di soal kita pindahkan saja. Sini kita sesuaikan dengan letaknya dan nominalnya dan mendapatkan hasil akhir. Debitnya 2190, kreditnya juga sama 2190. Lalu untuk penyesuaian telah kita kerjakan tadi yang metode perpetual, kita pindahkan sini semuanya yang akun-akun yang terdaftar kan. Nah, letakkan sesuai dengan letaknya dan nominalnya sehingga mendapatkan total debit sebesar 219 dan kreditnya juga sama 219. Lalu untuk mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian ini, nah daftar neraca saldo sebelum penyesuaian kita tambah dan kurangin dengan penyesuaian. Nah, untuk mengetahui tambah atau kurang, nah jika posisinya sama, yaitu posisi nominalnya sama, debit ketemu debit maka kita tambah, kredit ketemu kredit maka ditambah. Jika sebaliknya debit ketemu kredit maka kita kurangin, jika kredit ketemu debit maka kita kurangin juga, sehingga memunculkan daftar saldo setelah penyesuaiannya.
yaitu dan mendapatkan nilai akhirnya sebesar nilai debitnya sebesar 2.334 dan kreditnya juga sama 2.334. Nah, untuk saldo kasnya di sini 250, piutang dagang 450, percayaan barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 140, perlengkapan toko 25, peralatan toko 140, akumulasi depresiasi peralatan toko 40 di kredit, peralatan kantor sebesar 60 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 25 di kredit, utang dagang 20, kredit yang ini saya sebutkan nih di kredit ya. Jadi utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bank 30, utang bunga 6, modal saham 25, saldo laba 120. Itu yang di kredit. Selanjutnya dividen sebesar 40 di debit, penjualan 1960 di kredit. Selanjutnya hanya sisa yang ada di debit, yaitu dapat potongan penjualan sebesar 30, diskon penjualan 25, HPP 650, beban gaji penjualan 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, iya 15, beban kirim penjualan 10, beban STF telepon toko 19, beban iklan 15, beban penjualan 40, beban gaji administrasi 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi 10, beban bunga 14, beban bunga 6, beban administrasi lain-lain 5. Nah, itu nominalnya. Jadi sekarang laporan laba rugi itu mencakup penjualan dan beban saja. Jadi akun harta sampai modal itu kita kosongin dan kita pindahkan saja nominal yang ada dari penjualan sampai beban ini kita pindahkan ke samping ya. Ini ya nominalnya kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian sehingga mendapatkan total debitnya sebesar 1.149 dan kreditnya sebesar 1.960 dan ada selisih di debit sebesar 811. Nah, kalau di debit posisinya itu berarti mendapatkan untung. Jika posisinya di kredit selisihnya itu, maka dia akan rugi. Jika selisihnya 0, itu berarti tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi kita totalkan yang debitnya dapatlah 1.960 dan kreditnya juga sama 1.960. Selanjutnya laporan posisi keuangan kita masukkan dari akun harta sampai akun modal, yaitu ada harta, hutang, dan modal. Kita masukkan saja nominalnya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, kita pindahkan saja ke samping. Ya, kita totalkan yang debitnya dan mendapatkan hasil debit 1.185 dan kreditnya 374 dan mendapatkan selisih sebesar 811 di kredit. Jikalau di bagian laporan posisi keuangan bagian kreditnya selisihnya di kredit, maka itu dapat keuntungan dan akan mendapatkan di modal. Dan kita tambahkan aja debitnya sebesar, jadi total debitnya sebesar 1.185 dan kreditnya juga sama 1.185. Selanjutnya kertas kerja worksheet bagian, saya akan menjelaskan worksheet bagian periodik. Tidak beda jauh dengan sebelumnya, yaitu ada neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, jadi neraca saldo sebelum penyesuaian ini dari soal kita pindahkan saja nominalnya, kita sesuaikan, jangan ada perubahan apapun, letaknya juga harus sama dan mendapatkan hasil debit dan kreditnya sebesar 2.220. Selanjutnya penyesuaian tadi yang kita kerjakan itu kita pindahkan nominalnya di sini, kita sesuaikan, jika debit taruh debit, kredit kita taruh kredit itu. Jadi mendapatkan total hasilnya sebesar 1.029 nih bersama ya. Selanjutnya untuk neraca saldo setelah penyesuaian kita kurangkan dengan neraca saldo sebelum penyesuaian dan penyesuaiannya, dengan itu ditambah jika debit ketemu debit dan kredit ketemu debit. Kalau dikurang itu jika kredit ketemu debit ketemu kredit, jadi dikurang sehingga memunculkan akun yang sama seperti tadi yang di atas, yaitu kasnya sebesar 250,
piutangnya sebesar 450, persen barang dagang 150, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan toko 25, peralatan toko 140, itu di debit semua. Akumulasi depresiasi peralatan toko 40, peralatan kantor 60 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 25 di kredit. Selanjutnya ini di kredit ya. Utang dagang 20, utang gaji 100, selama ini masih harus dibayar 8, utang bank 30, utang bunga 6, modal saham 25, saldo 120 di kredit semua itu. Dividen 40 debit, penjualan 1960 kredit. Kredit adalah potongan penjualan 330, diskon penjualan 25 debit, semuanya 2 lagi debit. Selanjutnya dari retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian, itu kita kosongkan, pembeliannya juga itu kosong. Selanjutnya HPP-nya 650, beban gaji penjualan 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik air perlengkapan toko 19, beban iklan 15, beban tunjangan lain-lain 40, beban gaji administrasi 80, beban asuransi 100, beban listrik air perlengkapan kantor 14, beban bunga 6, beban administrasi lain-lain 5. Dan mendapatkan hasil akhir kredit debit dan kredit yaitu 2, 3, 3, 4. Selanjutnya laporan laba rugi kita mencangkup penjualan dan juga beban. Nah, kita pindahkan saja nominalnya dari neraca saldo setelah penyesuaian dan mendapatkan total debitnya 1149 dan kreditnya 1960. Selisihnya ada selisih, itu selisihnya sebesar 811 di debit dan mendapatkan keuntungan kredit debit. Kita totalkan dan dapatlah 1960 debit, kreditnya juga sama 1960 balance sementara. Dan kreditnya lalu laporan posisi keuangannya itu dari akun harta, utang dan modal kita masukkan. Dari nominalnya kita dapat dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Kita tambahkan debitnya dapat hasil 1185, kreditnya 374. Nah, lalu kita ada selisihnya taruh di kredit dan itu mendapatkan keuntungan juga dan akan masuk ke modal. Dan untuk debitnya sebesar 1185 totalnya, kredit juga sama 1185. Selesai. Sementara itu balance worksheetnya semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan bagian pertama yaitu laba rugi. Yaitu laba rugi terdapat pendapatan, yaitu isi pendapatannya itu penjualan. Penjualan itu 1960 dan itu dikurangi dengan retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan sebesar 30 dan 25. Kita kurangin kan. Nah, lalu kita pas dapat hasilnya kita kurangi lagi dengan HPP-nya. Dan tadi hasil kurangnya itu dapatlah penjualan bersih sebesar 1905. Kita kurangi dengan HPP-nya sebesar 650. Kita kurangi dapatlah laba kotornya itu 1255. Selanjutnya kita hitung beban usahanya. Ada beban penjualan dan beban administrasi. Yaitu beban penjualannya terdapat beban gaji penjualan 190, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik air telepon toko 19, beban iklan 15, beban penjualan lain-lain 40. Mendapatkan total beban penjualan 319. Selanjutnya ada beban administrasi yang berupa beban gaji administrasi sebesar 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi sebesar 10, beban listrik air telepon kantor 14, beban bunga 6, beban administrasi lain-lain 5. Dapatkan total beban sebesar total beban administrasi 125 dan total beban penjualan, total beban administrasi tadi kita tambahkan dapatkan total beban usahanya sebesar 444. Nah, itu laba kotor tadi kita kurangi dengan total beban usahanya yaitu 84. Dapatlah hasil laba bersih ya sebesar 811. Dan itu harus sama dengan selisih yang ada di worksheet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, yaitu terdapat saldo awalnya yaitu saldo saham sebesar 25 dan saldo laba 120. Itu didapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian sebelum penyesuaian. Lalu kita tambahkan dengan laba bersihnya yang tadi kita hitung yaitu 811. Baru kita kurangi dengan dividennya sebesar
40. Kita kurangi dan dapatlah saldo akhirnya. Untuk saldo akhir modal saham sebesar 25 dan saldo akhir untuk saldo laba sebesar 891. Dan mendapatkan total ekuitasnya sebesar 916. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Nah, bagian pertama di situ ada bagian aset-aset dan bagian kedua itu ada liabilitas dan ekuitas. Pertama, bagian aset ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar berupa kas sebesar 250, piutang dagang 450, persen barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan toko 100 sebesar 25. Mendapatkan total, kita tambahkan mendapatkan total aset lancarnya sebesar 945. Dan lalu ada aset tetapnya. Peralatan tokonya 140, lalu ada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 40 dan itu dikurang karena posisinya di kredit. Peralatan kantor juga bertambah, ditambah 60, akumulasi depresiasi peralatan kantor kita kurangi 25. Mendapatkan total aset tetap sebesar 135. Nah, untuk mendapatkan total aset nih kita tambahkan total aset lancarnya dan total aset tetapnya. Dapatlah hasil total aset sebesar 1080. Selanjutnya liabilitas, ada terdapat liabilitas lancar dan utang liabilitas jangka panjang. Yaitu utang lancar terdapat utang dagang sebesar 20, utang gaji 100, bebannya masih harus dibayar 8, utang bunga 6, utang banknya sebesar 3,75. Dapatkan total liabilitas lancar sebesar 137,75. Terus selanjutnya ada utang jangka panjang yang berisi cuma utang bank sebesar 26,25 dan mendapatkan total jangka panjang yaitu 26,25. Lalu utang lancar tadi kita tambahkan dengan utang jangka panjang, dapatlah total utangnya sebesar 164. Selanjutnya dalam ekuitas terdapat modal saham dan juga saldo laba. Modal sahamnya yaitu sebesar 25, saldo laba sebesar 891. Itu kita tambahkan, dapatlah total ekuitas sebesar 916. Nah, habis itu untuk mendapatkan total liabilitas dan ekuitas kita tambahkan saja total liabilitas dan total ekuitasnya. Dapatlah hasilnya 1080 dan itu balance dengan total, harus balance dengan total aset. Dan sekarang itu balance dan ini sekian penjelasan video akuntansi tugas UAS akuntansi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.